warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada pembelajaran 5. Ini adalah halaman 197 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap pada channel ya Insight Chamber, nanti masuk ke dalam channel dan cari kelas 3 buku tematik, itu adalah playlistnya. Kita bahas sekarang ayo membaca ya. Pembelajaran 5, perpustakaan. Oke. Mengadakan kegiatan amal. Ya, hari ini di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barbeku, barang bekas cepat laku. Oke. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah meriah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang-barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama membutuhkannya merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong dan saling menolong. Diskusi bersama temanmu, carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya apa? Ya, ada banyak anak berkumpul di sana. Menerima sumbangan barang bekas akan digunakan kegiatan amal. Kegiatan amal ini adalah ya kegiatan amal di SD Nusantara. Ya. Kegiatan amal di SD Nusantara itu adalah contoh sila pertama. Kegiatan amal ya, amal di SD Nusantara. Ya. Ini sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita mencintai makhluk hidup, kita mencintai manusia, kita mencintai lingkungan, itu adalah contoh-contoh sila pertama, ya, pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita cari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini dijual, mengumpulkan buku bekas, ya, adil dan beradab. Mempersiapkan semua keperluan dengan baik, berdiskusi untuk mempersiapkan ini dulu ya. Ini adalah sila 4 ya. Mereka berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan akan berjalan dengan baik ya, berdiskusi. Ya, ketemu 4, jadi kita isi 4 dulu ya. Berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik, untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Ini adalah contoh sila keempat, jelas ya, diskusi musyawarah. Itu. Kemudian kegiatan berbagi dengan sesama merupakan sangat baik. Kegiatan berbagi dengan sesama, ini berbagi dengan sesama. Ini adalah lebih ke sila 2 ya, berbagi dengan kegiatan berbagi dengan sama dengan kegiatan amal sebenarnya ya. Jadi kita lihat yang lebih ke sila 2-nya lebih kuat ya. Berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD. Ini Persatuan Indonesia mungkin ini ya. Barang bekas ini kan kerjasama ya. Dikumpulkan dari semua siswa SD ya, Persatuan Indonesia. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara ya. Barang bekas dikumpulkan ya dari semua siswa SD, dari semua siswa SD Nusantara.
Nah, ini wujud persatuan. Tinggal 2 sama 5 ini mirip-mirip ya. Di sini 5 ada gotong royong dan saling menolong ya. Ya. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama. Ini kepedulian terhadap sesama ini lebih ke sila 2. Kepedulian terhadap sesama. Nah, ini juga bisa masuk sila 1 ya. Kadang-kadang satu sikap itu lebih dari satu sila. Gotong royong dan saling menolong ini lebih ke sila 5. Gotong royong ya dan saling menolong. Ya, menolong. Nah, saling menolong ini juga bisa masuk sila 3. Ya, saya punya catatan untuk sila 3 itu bisa saling menolong. Sampai saya catat ya, karena kadang-kadang saya harus menyocokkan dengan apa yang di buku ya. Jadi saya melihat ada satu sikap yang kadang-kadang menurut saya itu sila 3 tapi di buku ditulis sila 4. Nah, seperti itu sampai saya catat biar lebih sesuai lah ya dengan buku. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kita lihat lagi. Hari ini terlihat sangat ramai, banyak anak berkumpul di sana ya. Nah, ini Persatuan Indonesia ya, banyak anak berkumpul ya. Persatuan Indonesia tadi sudah ada tapi ya. Barang bekas dikumpulkan dari semua anak. Oke. Berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas, harus masih bisa digunakan, dijual dengan harga murah. Ya, selain barang bekas mereka mengumpulkan buku bekas. Ya, buku bekas dikirimkan ke sekolah yang membutuhkan. Nah, ini keadilan sosial. Nah, buku bekas dikirimkan ke sekolah yang membutuhkan. Ini juga buku bekas dikirimkan ke sekolah yang membutuhkan. Ini dimasukkan sila 2 sebenarnya bisa juga ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dikirimkan ke sekolah yang membutuhkan. Jadi ini misalnya dimasukkan sila 2 masuk sebenarnya. Jadi sila 2 dan 5 itu yang agak mirip karena sama-sama ada kata adilnya ya. Tapi 5 itu lebih sosial, gotong royong itu lebih ke 5 ya. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian, mereka mencatat, mengumpulkan barang yang diterima, mengumpulkan ketelitian. Nah, ini adalah lebih kepada sila 1, tanggung jawab. Ya, nah, ini sila 1. Ya, mereka membantu persiapan. Ya, Siti dan teman-teman mencatat, ini sila 1 sebenarnya. Ya, saya kasih di sini aja. Misalnya mau menulis silahkan. Mereka diskusi, jelas sila 4, membutuhkan kegiatan yang sangat baik. Ya. Oke, ini aja yang bisa saya berikan. Kepedulian terhadap sesama, sila kedua. Proses mengumpulkan barang bekas harus digunakan dan dijual. Barang bekas harus masih bisa digunakan dan dijual. Ini adalah barang bekas harus masih bisa digunakan dan dijual. Ini masuk sila 2 ya. Jadi beradab ya, barang bekas harus masih bisa digunakan ya, atau dijual. Nah, ini masuk pada beradab ya. Jadi kalau barang bekas nggak bisa dipakai ya kita nggak beradab namanya, masa ngasihkan sampah ya, kan gitu ya. Diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk pengamalan sila kedua Pancasila ya. Diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila, sampaikan hasil diskusi kepada yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Pancasila, ya yang paling enak kita mengacu pada butir-butir Pancasila. Ya, butir-butir Pancasila. Butir Pancasila. Di Wikipedia situ ada. Di sini sudah ada aturan. Ini aturan yang dibuat oleh para pendahulu kita. Jadi acuannya sila kedua itu apa? Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban, saling mencintai sesama manusia. Sila 2, mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, termasuk tadi ya, sila kedua. Berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Kalau ini
dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar bangsa lain, ya, lebih ke IPS nanti ini. Nah, ini sebenarnya, ya, berani membela kebenaran, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini, ya, jadi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan termasuk diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, termasuk menyumbangkan barang bekas yang masih layak dipakai, ya, masih layak dipakai, ya, pada yang membutuhkan. Oke. Nah, berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Senin ada 20 buku. Selasa turun cuma 14 buku. Rabu tambah turun lagi tinggal 4 buku. Kamis naik lagi 10 buku. Jumat 8 buku. Sabtu ternyata naik lagi 12. Ya, hari pertama masih senang-senangnya ini. Pembuatan diagram akan menggunakan tanda ini smile ini, ya. Setiap tanda smile mewakili 2 buah buku, ya. Ingat, setiap tanda smile mewakili 2 buah buku. Jadi tanda 2 smile berarti 4 buku, 3 berarti 6 buku, ya. Kalau kita lihat di sini 20, ini nanti semua akan kita bagi 2, ya. Nah, masing-masing smile-nya ada berapa? Ya. Di sini akan ada 10, nanti di sini 7, di sini nanti 2, di sini nanti tinggal 5 tanda ininya, ya. Tanda Mr. Smile-nya. Terus ini adalah 4 dan 6 nanti seperti itu. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu tanda smile ini ada 2, mewakili 2, ya. Setiap tanda smile mewakili 2 buku. Jawablah pertanyaan berikut sesuai diagram yang tersedia sekarang. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Pada hari Jumat, ya, Jumat ada 1, 2, 3, 4 kali 2 8. Ada 8 buku. Kita juga bisa melihat di sini tabel sini, ya, hari Jumat 8 buku, ya. Kemudian berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Lebih cepat kita langsung lihat sini saja. Sabtu 12 buku. Ada 12 buku. Hari apakah terdapat paling banyak? Hari Senin, yaitu 20 buku, tadi sudah kita bahas, ya. Masih senang-senangnya nyumbang, ya. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? Paling sedikit ini hari Rabu, cuma 4 buku hari Rabu, ya. Nah, berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Sabtu lebih banyak. Sabtu ini adalah 12, berarti selisih adalah Sabtu, ya, dikurangi Rabu, ya, jumlah Sabtu dikurangi Rabu. Sabtu tadi ada berapa? Sabtu ada 12, ya. Rabu ada 4, 12 kurangi 4 adalah 8 buku. Jadi selisihnya, perbedaan buku adalah 8 buku ini selisihnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah mentok, ya, sudah. Sampai sini ya, halaman 200, ya. Kita ke halaman 201. Nah, ini benar 201. Berapa banyak perbedaan sumbangan pada hari Senin dan Selasa? Hari Senin dan Selasa. Ini Senin dan Selasa. Kita lihat di sini Senin ada berapa? Senin ada 20, sedangkan Selasa 14. Ya, selisihnya berarti 20 kurangi 14. Senin dikurangi Selasa. Ya. Ya, selisihnya adalah selisih sama dengan Senin kurangi Selasa, ya. Senin 20, ya, Selasanya berapa tadi? Ya, cuman 14, ya, 14. 20 kurangi 14 adalah 6 buku, ya. Ya, sama dengan 6 satuannya buku, ya. Oke. Berapa banyak perbedaan sumbangan pada hari Kamis dan Jumat? Kita lihat banyak mana Kamis dan Jumat. Kamis ada 10, Jumat ada 8, berarti Kamis kurangi Jumat, ya.
Selisih Kamis dikurangi Jumat. Ya. Perbedaan ya, perbedaan sama dengan selisih ya Kamis dikurangi Jumat ya, biar enggak terlalu panjang ya. Kamisnya tadi berapa? Kamisnya adalah 10, Jumatnya 8. 10 kurangi 8. Ya. 10 kurangi 8 sama dengan 2 buku. Nah, berapa banyak buku sumbangan hari Senin Selasa? Ya. Berapa banyak ya? Total ya, Senin ditambah Selasa. Ya. Berapa banyak sumbangan dari hari Senin sama Selasa? Senin ada 20, Selasa ada berapa? Kita lihat di sini. Selasa ada 14. Ya, ada 14. Tambah 14. 20 ditambah 14, kita hitung di sini ya. Nah, 0 tambah 4 adalah 4, 2 tambah 1 adalah 3. Sama dengan 34 buku. Ya, buku. Kemudian berapa banyak buku sumbangan hari Senin sampai Rabu? Berarti Senin tambah Selasa tambah Rabu. Senin sampai Rabu. Senin adalah 20, Selasa ini adalah 14, Rabu berapa? Rabu tadi Senin, Selasa, Rabu. 4, Rabunya cuma 4, ya. 4. Ya, 20 tambah 14 sudah ada di sini. 20 tambah 14 adalah 34, tambah lagi 4. Ya, 38. Berarti 38 buku. Ya, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Sabtu? Senin tambah Selasa, tambah Rabu, ya, tambah Kamis, tambah Jumat, ya, tambah Sabtu. Tambah Sabtu. Ya, di sini Senin, Selasa, Rabu. Ya, sekarang ditambah Kamis. Kamis berapa? Kamis ada 10, tambah 10 di sini. Tambah 10 48. Ya, Jumat kita tambahkan. Jumat apa? 8 tambah Jumat, ya, tambah 8, ya. Nah, di sini tambah 8, jadi 8 tambah 8 ada 16, 6 nyimpen 1, ya. 4 tambah 1 5, 56. Nah, Sabtu ada 12, tambahkan lagi. Ya, Sabtu tambah 12. 12 tambahkan lagi di sini, 6 tambah 2 8, 5 tambah 1 adalah 6, 68 buku. Nah, seperti itu ya. Nah, ditambahkan semuanya. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Ya, bintang ini sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Ya, kalau 15 ini semuanya dibagi 5. Semuanya dibagi 5. Nah, semuanya dibagi 5. Nah, gitu ya. Bintangnya ada berapa nanti? Ya. Nah, bintangnya di sini. 15 bagi 5 adalah 3, 35 bagi 5 adalah 7, 40 bagi 5 adalah 8, dan 55 bagi 5 adalah 11. Ya, kita tinggal memberi mainan bekas. Bekasnya mana ini? Bekas. Mainan bekas ada berapa bintang? Ada 3 bintang, ya. Ada 3 bintang, ya, di sini. Oke, mainan bekas 3 bintang. Sepatu bekas ada 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bintang. Kemudian buku bekas ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan baju bekas ada 11, wah, sampai ke atas. Ya, 1, ya, nggak apa-apa, ke atas ya, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bikinnya bintang kecil-kecil ya, jangan sampai nabrak seperti Pak Ali. Ya, sampai 11 ini. Nah, Siti dan teman-teman berlatih membuat denah untuk lokasi kegiatan amal. Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ya, nah ini menghadap. Ini mainan bekas. Jadi di sini ya,
Ini adalah utara, ya. Kemudian di sini timur, di sini barat, di sini selatan. Nah, kita lihat ya, ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Kalau menghadap ke arah barat berarti ini adalah penjual mainan bekas. Pak Ali pakai merah saja. Di sini ya, ini adalah untuk penjual mainan bekas. Mainan bekas. Ya, di sini. Kemudian semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ada 3 meja penjualan sepatu bekas, ya. Ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua penjualan sepatu bekas menghadap ke arah timur. Berarti ini adalah penjualan sepatu bekas di sini, ya, menghadap ke timur. Timur sana, toh? Nah, menghadapnya ke sana. Ya, ini menghadap ke barat itu sana, yang tadi. Kalau menghadap ke timur ini adalah sepatu bekas, ya, sepatu bekas. Di situ, ya. Kemudian 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas menghadap ke timur. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua penjualan buku bekas menghadap ke selatan. Semua penjualan buku bekas menghadap ke selatan. Jadi ini, ya, di daerah sini adalah buku bekas. Ya, di daerah sini buku bekas menghadap ke arah selatan. Menghadapnya ke arah selatan sana, ya. Ya, oke. Kemudian menghadap ke arah selatan sudah, ya, sampai sini. Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua penjualan baju bekas 5, ya. Memang ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 4, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebalik ini, ya. Ada 5 meja penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah utara. Menghadap ke arah utara, ya, menghadap ke arah utara. Harusnya di sini, nah, kebalik ini, ya, ya, menghadap ke utara. Ya, seharusnya ada 4 meja buku bekas, semua menghadap ke selatan. Nah, ini menghadapnya keluar mungkin, ya, ya, menghadapnya keluar, bukan menghadap ke dalam. Ini kelihatannya penjualannya di sini. Ngadapnya ke dalam sini, penjualnya di sini kok. Wah, ini kebalik ini. Ya, jadi jumlah mejanya dengan yang disebutkan dalam cerita kurang pas ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menghadap ke selatan sini. Kebalik ini ceritanya. Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua penjualan baju bekas menghadap ke arah utara. Seharusnya ini malah menghadap ke arah selatan ini baju bekasnya. Nah, ini kebalik. Ini yang baju bekas, ya. Ini ke utara. Seharusnya ada 4, ya. Jadi ini kebalik, ya. Di sini ada 5 meja, ya, menghadap selatan, dan ini 4 meja. Kebalik ini. 4 meja menghadap ke arah utara. Ya. Jadi di situ adalah baju bekas. Nah, ini kelihatan baju toh, ini kelihatannya baju ini. Ya, ini baju. Ya, di ceritanya kebalik ini, ya. Ini buku kelihatannya ini, ya, kotak-kotak ini. Oke. Yang 5 buku bekas. Iya, kebalik ini. Gambarnya kebalik, ya. Ya, enggak apa-apa deh. Ya. Buatlah denah berdasarkan informasi tersebut. Ya. Kalau denah berdasarkan informasi seharusnya di sini yang 5 di sini. Mungkin gambarnya enggak cocok dengan ini, ya. Gambarnya harusnya ini. Ya, jadi kalau di sini yang 5, 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, kita kalau berdasarkan ini tanpa apa, ya, kalau kita cocokkan dengan yang atas nggak cocok. Seharusnya yang 5-nya ada di sini, 4-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, ya, seharusnya seperti itu. Terus di sini ada 3. 1, 2, 3. Jadi di situ meja 4 dan 5-nya yang kebalik. Ya. Nah, di situ seharusnya ini adalah mainan bekas. Ya, daerah ini adalah mainan bekas. Ya, mainan bekas. Ya. Terus atau ininya dibikin sama dengan atas saja.
Cuman yang teksnya saja yang kita anggap salah ketik gitu ya. Jadi kita berdasarkan ini tetap teksnya kita anggap salah ketik. Ya. Jadi ini sudah saya coret toh, kita anggap salah ketik, berarti kita gambarnya tetap seperti ini 1 2 3 4 5. Di sini ada 5 meja ya. 5 meja 1 2 3 4 5 dan ini adalah area untuk buku bekas. Nah, di sini ada 3 meja, 1 2 3. Di sini juga ada 3 meja, ya. Jadi ini yang kita salahkan ya. Ini kita ganti menjadi 5, ini kita ganti menjadi 4, ya. Ini mainan bekas. Ya, di sini nanti adalah daerah mainan bekas, ya. Terus di sini adalah, ya, ini menghadapnya ke sana ya. Ini menghadapnya ke sana, masing-masing menghadapnya ke sana. Dan di sini adalah sepatu bekas. Ini sepatu bekas. Dan di sini ada jumlahnya ada di situ ada 4 dan ini adalah baju bekas. Di sini ada 4. 1 2 3 4. Di sini adalah daerah baju bekas. Oke. Nah, gitu aja. Ada kesalahan teksnya. Andaikan kegiatan tersebut dilakukan di sekolah, mau jelaskan beberapa hal berikut di mana akan dilakukan di halaman sekolah. Ya kan? Jelaskan arah perjalanan dari gerbang sekolah menuju tempat kegiatan amal langsung. Kalau di sekolah dekat rumahnya Pak Ali itu langsung masuk ya. Kegiatan bersama orang tua melatih siswa melakukan kegiatan berbagi atau membantu orang lain yang membutuhkan bantuan di sekitar rumah. Untuk pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.